Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah bioteknologi. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai vaksin PCV, mulai dari penyakitnya sampai pembuatan vaksinnya juga. Jadi terus disimak videonya ya. Sebelum itu, perkenalkan saya Cecil Garnetasan dengan NIM 123. Perkenalkan, nama saya Eriza Sepasian, NIM 064. Perkenalkan, saya Reski Amelia Putri, NIM 068. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sinaga dengan NIM 076. Perkenalkan, nama saya Jolintan dengan NIM 081. Perkenalkan, saya Patricia dengan NIM 098. Perkenalkan, saya Menggi Sachi dengan NIM 106. Perkenalkan, saya Laura Venesia dengan NIM 115. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 147. Baik, jadi pertama itu kita harus simak dulu pendahuluan penyakitnya. Untuk penyakitnya sendiri itu adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi pernapasan akut umum yang mempengaruhi alveoli dan juga bronkial distal pada paru-paru pada manusia. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun kombinasi dari virus, bakteri, ataupun jamur tersebut yang menyebabkan peradangan dan juga akumulasi cairan di parenkim pada paru. Secara global, pneumonia ini merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas, yaitu kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Pneumonia sendiri bisa dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari internal itu bisa lihat dari usia, imunisasi, status gizi, pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir. Sedangkan untuk faktor eksternal bisa karena lingkungan dan juga pendidikan. Dari data studi Global Burden of Disease atau GBD tahun 2019 menyatakan bahwa infeksi saluran napas termasuk pneumonia dan bronkiolitis ini mempengaruhi 489 juta orang di seluruh dunia, dan pada kasus usia kurang dari 5 tahun terjadi per 1000 anak. Next. Adapun gejala penyakit pada pneumonia yaitu yang pertama, adanya batuk berdahak yang dimana ini tuh kadang bercampur darah. Kedua yaitu nyeri dada saat bernapas, sesak napas dan juga napas menjadi cepat. Ketiga demam dan juga menggigil. Yang keempat kelelahan ekstrem. Yang kelima yaitu biasanya terjadi pada anak, yaitu bisa timbul tarikan dinding pada dada dan juga sulit makan ataupun minum. Next. Selanjutnya terdapat pengobatan. Pengobatannya itu dapat dengan pemberian antibiotik seperti azithromycin, clarithromycin, levofloxacin, ceftriaxone, atau penisilin. Dapat juga diberikan oksigen tambahan melalui selang atau masker oksigen, cairan infus, dan pengeluaran cairan dari paru-paru. Vaksin PCV itu digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumonia yang dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, dan infeksi darah. Next. Masuk ke vaksin PCV atau pneumococcal conjugate vaccine. Nah, vaksin PCV ini adalah jenis vaksin yang membantu melindungi terhadap penyakit pneumococcus yang dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia atau radang paru-paru dan meningitis atau radang selaput otak. Nah, vaksin PCV ini sendiri bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang melawan bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, vaksin ini tersedia dalam 2 formulasi. Yang pertama ada vaksin polisakarida dan yang kedua itu ada vaksin konjugat. Vaksin PCV ini umumnya diberikan kepada bayi dan juga anak kecil. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya vaksin PCV. Yang pertama itu untuk mencegah pneumonia parah akibat bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian menurunkan risiko kematian terutama pada bayi, balita, dan lansia. Yang ketiga, mencegah stunting karena infeksi bakteri tersebut dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan dan menghambat asupan gizi anak. Kemudian melindungi kelompok rentan terutama pada anak di bawah 5 tahun, lansia, serta penderita penyakit kronis. Yang terakhir yaitu menurunkan beban penyakit dan biaya pengobatan akibat infeksi pneumococcus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembuatan vaksin PCV, di mana proses pembuatannya ini terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah pembiakan antigen. Nah, pada tahap pembiakan antigen ini, bakteri Streptococcus pneumonia ditumbuhkan dalam bioreaktor untuk menghasilkan polisakarida kapsul.
Ini akan menjadi komponen utama vaksinnya. Lalu yang tahap yang kedua yaitu isolasi dan pemurnian. Polisakarida dipisahkan dari kultur dan dimurnikan menggunakan filtrasi, presipitasi kimia, dan kromatografi untuk menghilangkan kontaminannya. Lalu tahap yang ketiga adalah konjugasi. Nah, polisakarida yang telah dimurnikan dikonjugasikan atau diikat secara kimia ke protein pembawa seperti CRM197 untuk meningkatkan respon imun tubuh. Tahap yang keempat adalah formulasi. Campuran antigen protein dicampur dengan adjuvan, biasanya adalah aluminium atau tawas. Nah, kemudian ada stabilizer dan pengawet agar vaksin stabil dan efektif. Tahap yang kelima ada pengisian. Vaksin disaring steril lalu dimasukkan ke dalam vial atau siring secara aseptik dan ditutup rapat untuk menjaga sterilitasnya. Lalu tahap yang terakhir atau yang keenam yaitu pengujian kualitas. Nah, dilakukan uji potensi, keamanan, kemudian sterilitas dan stabilitas sebelum vaksin diedarkan. Next. Selanjutnya, cara pemberian vaksin PCV. Yang pertama, kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu masker dan jaga jarak 1-2 meter, serta menggunakan alat perlindungan diri. Yang kedua, lakukan screening kesehatan dan pastikan tidak ada kontraindikasi. Yang ketiga, ambil vaksin dan pastikan tidak ada gelembung udara dalam spuit. Yang keempat, bersihkan kulit dengan kapas bersih. Kemudian diberikan vaksin secara intramuskular. Jika darah masuk ke dalam spuit, segera cabut dan ganti dengan spuit baru. Setelah itu, lakukan penyuntikan, tarik jarum, tekan bekas suntikan dengan kapas kering. Kemudian buang jarum suntik habis pakai ke dalam safety box tanpa menutup kembali jarum. Selanjutnya ditunggu 30 menit untuk observasi reaksi anafilaksis. Jika di rumah muncul gejala tidak biasa, segera ke puskesmas. Selanjutnya untuk mekanisme PCV, di sini vaksin PCV itu bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang melindungi dari infeksi bakteri pneumococcus. Penyebabnya itu pneumonia dan meningitis. Vaksin ini biasanya mendorong tubuh untuk mengenali dan melawan bakteri tersebut sehingga mencegah terjadinya penyakit. Vaksin PCV juga harus memiliki efektivitas yang tinggi bila akan digunakan dalam program imunisasi di suatu negara. Efektivitas suatu vaksin adalah kemampuan suatu vaksin untuk mencegah terjadinya suatu penyakit atau untuk menurunkan angka kejadian suatu penyakit. Efektivitas vaksin PCV diukur dengan mengetahui seberapa banyak penurunan kejadian IPD atau penyakit pneumonia pada daerah atau populasi yang diberikan vaksin tersebut. Berikut adalah produk vaksin PCV di pasaran. Yang pertama ada Vaxneuvance PCV 15. Harga di pasaran itu sekitar 920.000. PCV 15 ini melindungi dari 15 jenis bakteri pneumococcus dan biasanya direkomendasikan untuk orang dewasa. Kemudian ada Prevnar PCV 13. PCV 13 ini harga di pasaran itu sekitar 910.000. Nah, PCV 13 ini melindungi dari 13 jenis bakteri pneumococcus dan biasanya direkomendasikan untuk bayi usia 2 bulan, anak kecil, serta orang dewasa yang memiliki penyakit jantung, serta paru kronis atau sistem imun yang lemah. Kemudian ada Synflorix PCV 10. Nah, harga di pasaran itu sekitar 800.000. PCV 10 ini melindungi dari 10 jenis strain bakteri pneumococcus dan biasanya direkomendasikan untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu sampai 5 tahun. Kemudian ada Prevnar PCV 20, harga di pasaran itu sekitar 1.050.000. PCV 20 ini mencakup 20 jenis bakteri pneumococcus dan dapat diberikan sebagai vaksin tunggal dan biasanya direkomendasikan untuk orang dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.